saya Estefansia Teis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana potensi kelautan yang ada di Kota Bitung. Jadi, laut di sekitar Kota Bitung itu merupakan areal yang statis karena berada di lintasan jalur Samudra Pasifik, Selat Makassar, dan Teluk Tomini. Sehingga Bitung memiliki potensi produksi perikanan yang melimpah yang dihasilkan oleh wilayah perikanan tersebut. Bitung memiliki kawasan ekonomi khusus yang disingkat KEK, di mana sebagian besar usaha di dalamnya bergerak di bidang perikanan. Kota tersebut merupakan salah satu daerah industri perikanan yang terbesar di Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan kebijakan perikanan tersebut berukur bisa membantu Kota Bitung di Sulawesi Utara sebagai sentra perikanan terbesar di dunia. Beberapa makanan khas yang ada di Kota Bitung. Yang pertama ada cakalang fufu. Cakalang fufu adalah hidangan khas dari Minahasa yang dibuat dari ikan cakalang yang dibumbui dan diasapi. Selain populer di Manado, makanan ini bisa menjadi oleh-oleh khas Bitung yang banyak diburu. Yang kedua ada dodol amurang. Tak hanya di Manado, kamu juga bisa menemukan dodol amurang ini di Bitung. Oleh-oleh khas Bitung ini berasal dari Amurang, Minahasa Selatan, yang sudah dipopulerkan di Sulawesi Utara. Biasanya jajanan ini disebut dodol kenari. Tak sulit menemukan dodol Amurang ini karena sudah ada di semua toko oleh-oleh khas Bitung. Dengan harga yang bervariasi, rasanya juga seperti jenang Jawa karena dibuat dengan gula aren, beras ketan, dan juga minyak kelapa. Yang ketiga ada halua kenari. Makanan ini merupakan jajanan yang mirip dengan gula-gula kacang. Makanan ini menjadi salah satu makanan khas dari Kota Bitung. Makanan ini juga memiliki aroma kacang kenari yang sangat harum. Makanan ini seperti namanya, halua kenari. Makanan ini terbuat dari kacang kenari dan gula merah. Yang keempat ada kacang goyang. Cemilan satu ini sangat populer dan bisa kamu temui di kota Sulawesi. Cemilan ini merupakan oleh-oleh khas Kota Bitung yang cocok kamu bawa pulang karena kemasan yang praktis dan juga bentuknya yang sangat menarik. Kacang ini memiliki struktur yang unik dan warna yang sangat beragam dan banyak diburu wisatawan. Yang kelima ada kelapa tar. Makanan ini bisa kamu temui di Kota Bitung dan juga Manado. Kue ini merupakan khas Belanda yang bisa dibilang juga ini adalah kue peninggalan zaman penjajahan. Oleh-oleh khas Bitung ini dibuat dari campuran kelapa, tepung terigu, telur, dan mentega. Mengandung banyak protein tentunya. Makanan sehat ini dapat mencegah karies gigi dan menetralkan tekanan darah. Yang keenam adalah pia amurang. Jika tadi ada dodol, maka juga ada pia amurang yang wajib kamu dijadikan oleh-oleh khas Bitung selanjutnya. Kue ini terbuat dari campuran kacang hijau dan juga gula yang dibalut oleh adonan tepung. Kemudian dipanggang. Jajanan ini juga banyak dijumpai di Manado. Ini memiliki rasa yang sudah dikenal kelezatannya. Yang ketujuh ada pisang goroho. Goroho merupakan salah satu jenis pisang yang berasal dari Gorontalo yang sangat dipopulerkan di Sulawesi Utara. Pisang ini bisa diolah dengan cara direbus, digoreng, dibakar, maupun dijadikan keripik. Pisang goroho sangat dicocok untuk dikonsumsi. Yang kedelapan ada panada. Makanan ini merupakan roti isi ikan. Yang ikannya adalah ikan cakalang yang dibumbui. Makanan ini peninggalan dari Portugis yang kini ternyata digemari oleh masyarakat Sulawesi dan juga wisatawan. Kamu juga bisa membuat panada di rumah. Wah, hanya saja mungkin isiannya yang berbeda, menggunakan sedikit berbeda dengan yang ada di Sulawesi. Yang kesembilan, buah pala. Cemilan satu ini merupakan irisan tipis dari buah pala dengan campuran cairan gula sebagai pemanis. Tampilan dan rasa buah pala manis ini berbeda dengan tampilan buah pala yang lain.
Buah pala manis ini sudah banyak varian, seperti campuran asam manis atau asam pedas, sehingga menjadikan oleh-oleh khas Bitung itu adalah pilihan yang menarik. Yang ke-10 ada sambal roa. Sambal roa sangat populer di Sulawesi dan sudah dikenal oleh banyak orang. Sambal roa merupakan olahan ikan yang sudah diasapi dan juga dibumbui. Sambal roa bisa bertahan sampai 6 bulan hingga 1 tahun. Sambal ini sangat cocok dijadikan oleh-oleh khas Bitung karena bisa dinikmati dengan hidangan apapun. Entah itu makanan, cemilan ringan, sambal roa membuatmu ketagihan menyantap kudapan apapun. Yang ke-11 ada abon cakalang. Abon cakalang ini berasal dari Bitung, Sulawesi Utara. Bahan bakunya berasal dari rempah-rempah pilihan sehingga membuat abon ini bercita rasa yang tinggi. Abon dengan varian rasa pedas ini cocok dinikmati sebagai taburan nasi goreng, nasi kuning, ataupun mie goreng. Yang ke-12 ada sashimi. Ikan tuna yang merupakan bahan baku aneka makanan Jepang seperti sashimi banyak dijumpai di Bitung. Sashimi terbuat dari bahan-bahan lokal Bitung, antara lain daun kemangi, kecap manis, kecap asin, jahe, serai, cabai, dan kacang. Asiknya lagi, sashimi dengan pisang atau singkong rebus sangat enak dinikmati. Sashimi berupa ikan tuna yang mentah. Dan tadilah beberapa makanan khas dari Kota Bitung. Dan sekarang saya akan mencari tahu bagaimana sih cara membuat abon cakalang. Jadi abon cakalang itu merupakan makanan yang khas dari Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya berada di Kota Bitung. Ikan cakalang merupakan makanan khas dari Kota Bitung yang terbuat dari suiran ikan cakalang atau fufu yang dimasak bersama dengan bumbu halus yang kaya rempah hingga kering. Berikut bahan-bahan untuk membuat abon cakalang. Yang pertama 1 kilo ikan cakalang, yang kedua daun jeruk, yang ketiga serai 2 batang, ambil putihnya saja. Yang keempat daun salam, yang kelima 5 siung bawang merah, yang keenam 7 siung bawang putih, yang ketujuh 70 gram cabai keriting, yang kedelapan cabai rawit 6 biji atau sesuai selera, yang ke-9 garam, yang ke-10 royco, yang ke-11 lada, yang ke-12 1 sendok gula, yang ke-13 minyak, yang ke-14 kayu manis. Berikut cara pembuatan abon cakalang. Yang langkah pertama, rebus ikan cakalang, diberi garam, royco, dan daun salam. Langkah kedua, suwir ikan cakalang yang sudah matang. Taburi lada dan goreng dengan minyak yang berapi sedang. Goreng hingga kering. Langkah ketiga, haluskan bumbu seperti bawang putih, cabai keriting, dan juga cabai rawit. Langkah keempat, iris tipis bawang merah, geprek serai, tumis bawang merah, serai, kayu manis, bumbu yang dihaluskan, daun jeruk, beri garam, royco, gula, lada, tumis hingga wangi. Langkah kelima, matikan kompor, biarkan bumbu kering. Setelah dingin, campurkan cakalang dan bumbu, aduk hingga rata. Sekian dari saya untuk pembahasannya. Terima kasih.